Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, beralamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang sangat mulia karena kita insya Allah berada pada bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, bulannya ditunggu-tunggu dengan penuh kebaikan lebih hebat daripada 1000 bulan. Namun pada kesempatan ini insya Allah kita akan sedikit mengingat kembali, melihat kembali sebagaimana kita diingatkan pada ayat-ayat Al-Quran, khususnya Al-Baqarah 183 sampai 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan ayat yang insya Allah akan kita bahas khususnya adalah ayat di mana yang menjelaskan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang dinisbatkan pada Al-Baqarah 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik para pemirsa yang budiman, insyaallah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari-hari di mana bulan Ramadan berada dalam lingkungan kita atau kita berada dalam lingkungan ibadah bulan Ramadan, semoga semuanya amal-amal ibadah sholihah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan, terus kita berupaya meminta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini adalah bulan ampunan. Tajuk yang dibawakan pada kesempatan ini adalah agama dan sains, jalan menuju kebenaran. Nampaknya sangat simpel, namun kalau akan dikupas lebih dalam, lebih luas, tentu ini memakan waktu yang sangat lama dan memerlukan pemikiran, metode untuk menjelaskan lebih baik. Namun dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat ayat Al-Quran khususnya yang terkait dengan ayat Al-Quran khususnya dikaitkan dengan di mana orang-orang yang saat ini menyebut sains atau zaman awal munculnya ilmu pengetahuan itu juga disebut filsafat, sains, scientific, atau mungkin istilah-istilah lain yang pada masa itu dua aliran yaitu Latin dan Greek itu berbeda pendapat. Namun fakta-fakta ilmiah, perjalanan bumi, matahari, bulan, bintang itu menjadi objek-objek penelitian di mana kita sebut saat ini adalah sains. Metode-metode yang digunakan dinamakan metode saintifik atau metode ilmiah, di mana setidaknya ada 4, yaitu rumusan permasalahan, penyusunan pengajuan hipotesis, pencari data, fakta, bukti, analisis, dan membuat sebuah kesimpulan. Dan ini digunakan
untuk beberapa cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dinamakan sains. Di sisi lain, kita dihadapkan sebagai umat yang bertakwa, beriman. Kita punya sebuah pedoman sangat besar, yaitu dinamakan Al-Quranul Karim. Dan ini telah disematkan dalam berbagai ayat. Khususnya akan kita bawakan, kita cuplik pada kesempatan ini adalah Al-Baqarah 185. Sebenarnya, apakah agama dan sains ini dua hal berbeda yang saling berinteraksi menuju jalan kebenaran, atau agama dan sains ini saling intersection, dua hal namun beririsan, atau seperti kalau kita ilmu material, fisika, teknik, atau mungkin kimia, ini seperti sebuah komposit atau sebuah senyawa. Pertanyaan-pertanyaan itu tentu perlu kita jawab dengan berbagai literatur, referensi-referensi yang mapan atau bereputasi. Mari kita mulai dengan memilah beberapa terma yang mungkin baik untuk kita jadikan dasar dalam pembahasan kita kali ini. Para pemirsa yang budiman, 3 itu mungkin tidak terlalu tepat, namun kami berupaya agar ini menjadi pijakan dalam diskusi kita. Yang pertama adalah iman atau keimanan, yang kedua ilmu, termasuk di dalamnya adalah sains, dan juga beberapa ilmuwan, para peneliti, ahli tafsir, mengemukakan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran dan di luar ayat itu ada yang dinamakan ayat kauniyah dan juga data, fakta, fenomena alamiah yang dijelaskan sedikit sekitar 750 ayat di dalam hampir 6.200 ayat di dalam Al-Quran yang dinamakan ayat kauniyah. Baik, mungkin ini sekilas ilustrasi agar kita memperoleh gambaran-gambaran yang bisa memberikan pandangan penilaian yang lebih objektif, namun tetap didasarkan atas keimanan. Agama itu didasarkan atas keimanan. Bahkan mungkin para pemirsa ingat peristiwa di zaman Nabi besar Muhammad SAW mengumpulkan penduduk Mekah untuk menceritakan hasil perjalanan Isra dan Mi'raj, di mana banyak orang, kita simpulkan saja, banyak orang Muslim itu tidak mempercayai, ngibul istilahnya, dan bahkan saudara pamannya juga menghardik Nabi Muhammad SAW atas pembohongan. Ngapain mengumpulkan kami di padang, di bukit ini untuk mempercayai hal yang tidak masuk akal. Namun ada satu orang sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang langsung meskipun datang terlambat, beliau mempercayai bahkan tanpa ada bukti sekalipun. Baik, kita bergeser di sisi lain yang kita namakan sains atau mungkin bisa dinamakan ilmu pengetahuan secara umum. Baik, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial yang memenuhi metode-metode di mana dalam mencari, mengemukakan sesuatu yang baru itu perlu ada sebuah bukti. Metode yang tadi sudah jelaskan ada 4 tadi, dan juga mungkin ada pertanyaan, kenapa beberapa orang, beberapa ilmuwan, atau bahkan kalau kita perluas dalam kelompok agama, banyak orang atau beberapa setidaknya itu berbeda pendapat terkait permasalahan-permasalahan agama, terutama masalah-masalah yang baru, artinya yang eksplisit tidak ada contoh dari Nabi besar Muhammad SAW. Hal ini tentu akan membawa banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita gunakan untuk dasar dalam beribadah, bermuamalah.
Bapak, Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar-gambar ini mungkin ada yang belum begitu paham, namun ini ada banyak hal yang tadi kami jelaskan, dua hal berbeda, misalnya di atas dan bawah, lalu ada penyambungnya atau cross section seperti ini, yang pada masa tahun lepas kami menjelaskan entanglement, saling keterikatan. Oke, Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia, untuk memberikan penjelasan itu, maka kami tampilkan ilustrasi. Ada dua bahan yang kita namakanlah untuk dalam kesempatan ini BaTiO3, barium titanium oksida. Nah, di dalam gambar kiri ini ada ilustrasi bahwa strontium particles berada dalam BaTiO3 ini. Yang aslinya kalau kita cuplik dalam satu unit sel kira-kira seperti ini. Nah, jika ada strontium particles menggantikan sebagian entah itu Ti atau Ba, maka itu kita namakan ini senyawa. Namun jika strontium ini merupakan sebuah bagian terpisah dan masing-masing menunjukkan identitasnya, maka itu kita namakan komposit. Selain itu, sifat dari partikel, sifat dari senyawa atau komposit itu masih bergantung pada ukurannya. Dan ini mungkin akan lebih luas, nanti akan kita bahas bagaimana bahwa ukuran itu bisa menjelaskan perbedaan. Di sini mungkin bisa kita perluas nanti bagaimana beberapa ahli itu akan berbeda pendapat. Baik, mungkin kami sampaikan ini, mungkin ada dua yang saling mendukung antara agama dan sains, atau mungkin bukan sekedar saling mendukung, tapi ada irisan. Bisa juga sebuah kesatuan dengan induk. Bagi orang beriman, induknya adalah agama. Bagi ilmuwan, induknya adalah sains. Faktanya di dunia ini, batuan, logam, mineral, atau yang ada di alam ini, itu ada yang menjadi sebuah tadi ada yang komposit, ada yang senyawa, dan juga ada campuran komposit dan senyawa itu di dalam sebuah benda, bahkan yang sederhana misalnya batuan atau logam yang kita temukan di alam semesta ini. Artinya bisa jadi keduanya ini menjadi sebuah bagian yang perlu kita harmonisasi untuk menuju jalan kebenaran yang kita maksud dari awal. Namun jika kita orang beriman, tentu akan memilih bahwa agama adalah yang merupakan induknya. Sains, ilmu pengetahuan atau yang lain itu adalah bagian-bagian dari kita untuk lebih memahami, meningkatkan pengetahuan kita terhadap agama, keimanan kita, ketahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita membuat sebuah kesimpulan, mari kita lihat ayat-ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami akan menyajikan di 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat. Ini memang menjelaskan bagaimana cara siam itu. Lalu jika ada keadaan khusus, faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan memang ada tingkatannya. Yang di sini ini menjelaskan kasus umum, peraturan umum, kondisi umum. Lalu jika ada keadaan khusus, boleh begini, dan bahkan ada tingkatan berikutnya. Jika kamu mengetahui, kamu dapat berpuasa. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pertama kita bisa cuplik bahwa di ayat ini kita telah memperoleh dasar, yaitu dasarnya yang dipanggil adalah amanu. Lalu ada berikutnya kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Lalu peraturannya ayyaman ma'dudat dan seterusnya jika ada kekhususan dan juga ada level atau derajatnya. Di sisi yang paling akhir ayat 184 la'allakum ta'lamun. Dan ini di ayat-ayat lain yatafakkarun, ada lagi yatadabbarun dan seterusnya. Ini memberikan sebuah level, derajat, tingkatan bagi orang-orang yang berpikir, berpengetahuan, berilmu, yang mentadaburi dan seterusnya. Kalau kita kaitkan dengan judul kita, maka sebenarnya ayat ini ada bagian yang saintifik. Nah, contohnya 184 ini. Ayyaman ma'dudat memberikan ini aturan-aturan umum. Lalu ada halal khusus. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra dan seterusnya. Dan juga ada alasan sebab akibat kenapa ini lebih baik daripada yang lain dan juga diberikan ini la'allakum ta'lamun. Ini bagi orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi dari sini kita memperoleh ibrah, pelajaran bahwa yang diperintah ini orang-orang beriman. Ini berarti dasar agama yang kita sedang bahas ini. Tetapi kita di sini bukan sekedar keimanan, tapi ada tingkatan kalau kita mau melakukan wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini bagi orang yang berilmu. Artinya bagi orang yang berilmu kita nisbatkan ini bagi orang yang berpikir, meneliti, mengkaji, bukan sekedar iman. Ini cukup bagi kita untuk memberikan penjelasan bahwa inilah bagian-bagian dari yang saintifik atau ilmiah tadi, atau orang yang memiliki keilmuan lebih, maka dia juga akan memiliki derajat yang lebih. Dan ini juga ada beberapa ayat yang menjelaskan seperti ini. Baik, mungkin kita bisa langsung ke ayat 185 yang terkait dengan bulan Ramadan dan juga cocok dengan bahasan kita, meskipun tidak hanya ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Baik, beberapa tema yang mungkin cocok dengan bahasan kita. Yang pertama, bahwa kita tahu bulan Ramadan adalah unzila fil Quran, turut di mana masa turunnya ayat-ayat Al-Quran. Meskipun nanti kita perlu penjelasan-penjelasan lain, ayat yang lain, Al-Qadar dan juga hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan ini. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah Al-Quran itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wa furqan, adalah petunjuk atau panduan atau pedoman bagi kita. Kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, yang 183 itu bagi orang beriman, tapi bagi 184 adalah la'al, bagi yang berilmu. Kalau kita kembali lagi Al-Baqarah ayat 2, 3, maka Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Kalau kita kembalikan di ayat 183 tadi, yang diberikan tugas untuk melakukan siam adalah orang beriman, tapi menjadi la'alakum tattaqun. Lalu di sini kita dijelaskan bahwa ini adalah pedoman. Pedoman bagi siapa? Kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah ayat 2,
maka itu bagi yang bertakwa. Jadi mestinya orang beriman, orang bertakwa ini merupakan sebuah rentetan, urutan. Petunjuknya apa yang digunakan? Al-Quran. Baik. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, kita cermati bersama. Walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi di sini walitukabirullah, tapi sebelumnya ada walitukmilul iddah. Jadi di sini ada dua buah dan disambung dengan waw. Artinya dua-duanya tidak boleh dilepas. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah. Walitukmilul iddah walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita sampaikan di sini ada lanjutannya adalah kalau kita berbasis pertanyaan sebelumnya, apakah ini sebuah dua hal berbeda, baik agama dan sains saling mendukung, dua hal berbeda tapi saling berikatan atau cross section, intersection, atau ini sebagai sebuah senyawa, bukan sebuah komposit, artinya ada sebuah induk di mana di dalamnya ada sesuatu yang lain. Kalau dari kata dan di sini, maka ini nampaknya setara. Tapi kita kembali ke ayat Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah 183, itu bagi orang beriman dan bagi orang yang la'allakum tattaqun, bertakwa. Nah, kalau di situ maka meskipun ini dan setara, tapi selalu dasarnya adalah iman dan takwa. Maka itu adalah sisi, kalau kita sebut dalam definisi atau terma kita kali ini adalah agama. Dan mungkin juga kita kaitkan dengan al-a'la. Walladzi qaddara fahadha, dan yang menentukan kadar. Ini mirip dengan ini, menunjukkan bilangan ini dari sisi sainnya. Lalu mengagungkan Allah, ini keimanan kita. Dan yang menentukan kadar dan memberi petunjuk siapa? Ini meskipun ini adalah sisi sains, tapi ini adalah Allah. Oleh karena itu, dengan beberapa bukti-bukti tadi, nampaknya kita sekarang bisa menyimpulkan hal-hal yang mungkin paling pokok, yaitu agama dan sains. Bisa jadi kalau kita pahami ayat per ayat, itu mungkin dua buah hal yang saling mendukung kebenaran yang hakiki. Namun kalau kita ingat bahwa sains itu kebenarannya bergantung pada situasi, kondisi, bahkan peralatan. Mungkin Bapak Ibu zaman dulu kita sebelum punya teleskop, belum punya mikroskop, masih menggunakan mata telanjang, maka kita tidak akan pernah mengetahui bahwa Allah sangat maha kuasa. Benda yang renik sama makroskopik. Namun bagi orang-orang yang beriman dan juga ditambah keilmuan, pemikiran, tadabbur ayat Al-Quran, maka derajat itu akan disematkan juga kepada kita semua. Jika kita memahami dasarnya adalah iman, kita mengetahui betapa Allah itu maha kuasa, akan disematkan kepada kita semua. Derajat kita akan dinaikkan jika kita memahami hal ini, dan juga kita berilmu, pengetahuan dengan metode-metode yang tepat, yaitu metode ilmiah. Kira-kira mungkin ini sebuah pesan yang mungkin bisa menjadikan kita lebih bertakwa, lebih beriman, dengan terus-menerus mempelajari apapun yang terdapat di alam semesta, atau mungkin yang ada baik tersirat maupun tersurat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sains atau ayat kauniyah, fenomena, fakta, bukti ilmiah merupakan bagian kita untuk berpikir, berilmu terus, karena itu adalah ibadah kita.
Namun saya dalam ini meyakini induknya tetap agama, karena kita tetap berpegang teguh, kita dari asal, lalu untuk menjalankan menuju hari akhir, kita punya petunjuk yang dinamakan Al-Quran, karena Al-Quran itu dasarnya bagi kita yang beriman, untuk menjadi yang bertakwa, maka bolehlah kita menyampaikan bahwa agama dan sains bukanlah dua hal yang bertentangan. Juga bisa kita katakan saling mendukung, namun yang lebih luas lagi, maka keimanan akan membungkus atau ditambah dengan ilmu, pengetahuan, fenomena sains yang itu merupakan bagian kecil, pernik-pernik yang meningkatkan keimanan, ketauhidan kita semua, sehingga dalam beribadah kita memperoleh derajat yang lebih tinggi daripada insan yang lain. Kelak kamu akan mengetahui summa kalla saya'lamun. Dengan ayat ini kami berpendapat bahwa kelak itu masa yang akan datang. Akan datang bisa jadi di hari-hari kemudian, atau hari kemudian dinamakan as-sa'ah, yaitu hari akhir. Artinya, secara pengetahuan kita sebagai manusia, meskipun kita belajar ilmu pengetahuan dengan metode yang sangat canggih, dengan sangat rigid, dengan alat-alat yang sangat mumpuni, bahkan alat terus diperbaiki terus-menerus dari tahun ke tahun, maka ini tetap berlaku. Summa kalla saya'lamun. Nanti kita akan tahu kebenaran itu. Semoga ketahuan dan keimanan kita makin meningkat dan membedakan derajat dari manusia lainnya berkaitan dengan ilmu, tentunya dengan keimanan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.